Hai, welcome to Artocles. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti. Nah, kira-kira apakah kasus hari ini akan relate sama pepatah tersebut? Hari ini kita menuju ke wilayah terbesar di Laos sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Vientiane. Jumlah penduduknya hampir 900.000 orang menurut sensus tahun 2023 dan termasuk salah satu ibu kota negara paling kecil di antara negara Asia Tenggara lainnya. Tapi orangnya cakep-cakep dan kemajuan kotanya tidak kalah dengan yang lain. Saya kenalkan dengan seorang gadis kelahiran tahun 1996 bernama Pavina Nitsavan yang merupakan anak tunggal dalam keluarga. Tahun 2014 masuk kuliah di kampus bisnis administrasi Ratana dan ketika lulus di tahun 2019 langsung bekerja sebagai CSO di Bank Kapital BCL Pusat Vientiane. Kedua orang tuanya sangat bangga pada Pavina karena menurut mereka prestasi dan rezeki putrinya selalu baik sesuai dengan doa. Cewek itu juga asik kok orangnya dan tidak pemilih kawan. Kalau menurut teman-temannya, dia enak diajak bertukar cerita, bercanda gokil dan ngomongin yang jorok-jorok dia mah ayo aja. Pas diajak ngobrol religi dan serius juga bisa. Versatile. Pavina pernah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria urakan umur 27 tahun bernama Limotep Kaisone yang dulu mesranya nggak ketolong, tapi belakangan mereka sering berantem masalah hal yang nggak penting sampai Pavina minta putus dan kepengen berteman aja. Terbukti setelah itu mereka lebih menikmati hubungan sebagai sahabat karena bisa nongkrong dan ngobrol asik tanpa harus jaga perasaan dan tidak saling posesif. Lebih seru keadaan sekarang yang dianggap seperti kakak beradik. Gak cuma menambah wawasan atau sekedar hiburan, kisah-kisah kejahatan memang seru untuk disimak. Makanya saya kenalin kamu semua dengan channel mantap namanya Mabar Kriminal. Serangkaian cerita yang disajikan dengan cara berbeda namun tetap runut dan mudah dimengerti, mampu membuat kita terhanyut dengan kasus-kasus yang terjadi di muka bumi ini. Di channel Mabar Kriminal, kamu akan menemukan berbagai kasus baru yang bikin melongo. Kok bisa sih ada kejahatan begini, begitu, begono, yang pastinya bakal terheran-heran deh. Dibahas dengan video panjang maupun short, semua sama serunya, sama mantapnya. Biar makin puas nontonnya, abis dari Bang Arto, bareng-bareng yuk ke channelnya Mabar Kriminal. Pavina ini tinggal bersama orang tuanya ya. Bapaknya juga masih aktif dalam sebuah partai politik skala kecil di distrik Vientiane Timur. Gak jauh dari tempat tinggal mereka, ada sang tante, adik bungsu dari mamanya Pavina, yang bernama Anisi Latsapo, kelahiran tahun 87. Perempuan ini bekerja pada pabrik pengemasan serum wajah dan sering mampirlah ke rumah kakaknya karena hanya mereka berdua yang tinggal di kota tersebut. Saudara lainnya tinggal di Savanaket. Antara Anasi dengan sang kakak cukup akrab serta saling ngebantu. Tapi Pavina nggak suka sama tantenya itu karena kalau ngomong mulutnya suka nggak difilter, nyelekit, terlalu belak-belakan, seringnya bikin sakit hati orang lain. Sejak remaja, emang si Pavina ini agak semok dan kusam, makanya Anasi sering banget menghinanya gendut, jorok, alay, kampungan, dan hinaan lain yang menurutnya sih itu omongan biasa aja. Tapi kan orang yang dihinanya sakit hati, makanya terkadang dilawan sama Pavina, tapi Anasi lebih nyolot lagi. Dulu Pavina sering juga menghina balik dengan mengatakan tantenya itu perawan tua nggak laku-laku kelebihan hormon. Ternyata pada saat pandemi di bulan Agustus 2020, si Anasi menjalankan pernikahan secara tertutup karena lockdown dengan seorang pria bernama Viton Kayapet yang bekerja sebagai teknisi jaringan internet. Waktu kawin, usia Anasi 33 sementara suaminya 25 tahun. Dapat berondong si tante. Setelah menikah makin hari makin aja Anasi kasarnya bukan main kalau ketemu langsung sama ponakannya. Lagi-lagi mengatasnamakan istilah bercanda, dia selalu nyindir Pavina tanpa mikir perasaan gadis itu. Pavina, kau kok kalau di sosmed cantik ya? Kalau di foto perutmu kecil, pipi tirus, dada besar. Padahal aslinya gembrot kayak beruang kutub. Jangan kebanyakan edit dong, ntar cowok-cowok pas ketemu malah jijik. Pernah juga waktu berjumpa di rumah saudara lain diteriakin sama tantenya, Pavina kok kulitmu
teman sih, katanya gajimu besar tapi nggak bisa ngerawat diri, hidungmu aja bekerak gitu. Perawatan lah, rambut sampai bercabang di mana-mana, pantesan susah dapet cowok, tampangmu aja kayak preman pasar belum mandi. Ayo, siapa yang nggak tersinggung dibilang gitu pas pula diliatin sama orang banyak. Apalagi beberapa kali kalau Pavina posting foto di Facebook atau akun Instagramnya dengan rese Anasi ikut nangkring di kolom komentar tanpa pakai otak. Hei Pavina, filtermu berlebihan, aslinya kayak beruk. Lihat dinding di belakangmu jadi ikutan bengkok-bengkok karena kebanyakan diedit. Jadi diri sendirilah, apa adanya aja. Jangan suka maksa supaya terlihat cantik. Yang penting inner beauty. Berasa dihakimin banget ya si Pavina, makanya postingan dia sering gak dibuka komenan dan belakangan tantenya pun diblokir. Pernah ditanyain langsung sama Anasi, kenapa dia kena blokir? Tapi Pavina cuma bilang bahwa akunnya sedang error. Gadis itu juga pernah ngadu sama mamanya supaya ngomong pada tantenya untuk tidak kasar dan jangan mempermalukan dirinya. Tapi sang mama cuma bilang palingan Anasi bercanda. Lagi pula niatnya bagus kok untuk ngasih masukan. Kalau nggak merasa kusam dan gendut ya cuekin aja. Pavina juga males sih ada drama dengan tantenya, makanya lebih baik menghindar. Nggak usah posting apa-apa lagi daripada kena nyinyir terus. Pada bulan April 2022, Limo mampir ke rumah Pavina setelah mengantar gadis itu pulang sehabis mereka nonton film di bioskop. Ternyata ada Anasi di sana yang sedang hamil 5 bulan dan langsung nyemprot kedua orang tersebut sekenanya. Hei Limo, masa jalan berdua mulu kemana-mana tapi nggak kawin-kawin? Mau nunggu sampai kapan sih? Umur juga udah 27 kan? Daripada berbuat tercela, nambah dosa, mending nikah aja deh. Limo hanya terdiam, tapi Pavina yang langsung ngejawabin tantenya. Lawang kita nggak pacaran, kenapa nyuruh nikah? Gak pernah juga kok ngapa-ngapain, heboh banget. Urus dosa masing-masing aja. Belum tentu juga tante masuk surga. Malah Anasi dengan emosi ngejawab balik pada ponakannya. Nih si gembrot ya, dibilangin malah ngeyel. Gak ngerti sopan santun. Lihat tuh temen kau si Limo, wajahnya kayak jamet aja dibawa-bawa terus ke sini. Orang Maya kerja di bank, pacarannya sama cowok-cowok berkelas kayak artis, pakai kemeja wangi, kulit bersih naik mobil. Kau lihat aja tuh si Limo, mukanya kayak rantai becak bekarat. Dilawan lagi sama Pavina. Lah tante gak sadar nikahin berondong letoy bau kabel kebakar yang mukanya kayak oli bekas bajai. Gak usah bangga berlebihan, gak usah narsis karena gak ada yang salut juga biarpun tante kawin sama yang jauh lebih muda. Anasi pun naik pitam lalu menyiram isi gelasnya pada Pavina yang hampir nyiram balik pakai kopi panasnya. Seandainya sang mama gak langsung melerai mereka. Tantenya pun segera tancap gas naik motor untuk pergi dari situ. Sementara Pavina cuma bisa ngedumel pada mamanya supaya tidak mengizinkan Anasi mampir ke situ lagi. Bercandaannya nggak lucu, itu namanya menghina. Kalau dihina balik malah mau adu jotos. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, kabar tidak mengenakan dialami Pavina saat sang ibu harus menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-49 akibat penyakit jantung yang dideritanya. Saat acara berkabung di rumah, kembali mulut Anasi nggak bisa dijaga, ngoceh terus pada ponakannya ketika masih rame para pelayat di sana. Makanya Pavina udah tante bilang supaya cepat kawin dari dulu biar mamamu sempat ngerasain punya cucu. Terlambat kan? Nyesel kan sekarang? Tiap hari dibonceng sama beda-beda cowok udah kayak cewek murahan. Disuruh olahraga tapi males banget, badan udah kayak paus bunting. Hidup kau nggak bener, jangan kebanyakan bergaya biar tenang arwah mamamu di surga. Hal ini bener-bener bikin Pavina emosi karena ngerasa nggak nyambung dengan kondisi kepergian ibunya yang terkena serangan jantung saat kepleset di kamar mandi. Terus hubungannya apa sama badan dia yang gemoy? Makanya gadis itu langsung masuk kamar karena malu untuk menangis. Bapaknya sempat menegur Anasi, tapi ya sekedar aja karena rame banget di situ. Gak maulah ribut-ribut. Lelaki itu nyusul ke kamar dan mencoba menghibur sang putri. Pavina sempat juga protes sama bapaknya. Kenapa sih tante bisa serese itu jadi orang? Bahkan di situasi berduka begini masih menyisipkan kata-kata yang bersifat body shaming. Anasi aja mukanya kayak bekicot dan mulut kayak tong sampah, gak pernah tuh dipermalukan oleh Pavina. Emang gak ada otak ya, padahal usia kandungan si tante kan udah 7 bulanan. Harusnya lebih kalem dan keibuan. Ini mah gak ada berubahnya sama sekali. Dendam makin mendalam dirasakan Pavina yang bikin dia semakin gak peduli lagi sama perasaan orang-orang di sekitar. Siap untuk ngajak duel secara terbuka.
Udah terlalu sering bikin kacau nih tantenya. Wajib dikasih pelajaran supaya kapok dan gak sembarangan pada siapapun. Apalagi beberapa hari setelah kepergian ibunya kemarin, Anasi sok banget cerita pada saudara-saudara yang masih ngumpul bahwa suaminya bucin tingkat dewa dan rela melakukan apa aja demi rasa sayangnya pada istri. Menurut Anasi, Viton adalah gambaran sosok pendamping hidup yang sempurna. Jadi buat saudara yang lain, khususnya yang masih jomblo atau nggak laku-laku seperti Pavina, coba deh cari calon suami yang mirip Viton, super setia nggak ada obat. Pada Kamis sore tanggal 28 Juli 2022 bertepatan dengan ulang tahun Anasi yang ke-35 sekaligus syukuran atas usia kehamilannya yang ke-8, Pavina datang bersama ayahnya ke rumah si tante. Sebenarnya cewek itu males, tapi karena bapaknya maksa terus, akhirnya mau juga ke sana. Malam harinya menjelang pukul 23, ternyata Viton tugas malam dan langsung menuju ke kantornya. Pukul 23:40-nya, dia menerima telepon dari Pavina yang minta tolong sesuatu, lalu menyuruhnya untuk datang ke Hotel Tera. Lelaki itu sempat menelpon istrinya karena bingung kira-kira ada apa, namun gak diangkat oleh Anasi yang kemungkinan sudah tertidur pulas. Akhirnya Viton nekat mendatangi Tera Hotel dan langsung menuju ke kamar 219 yang ternyata ada Pavina serta Limo di sana. Viton sempat heran pada mau ngapain ini, namun saat ponakannya nangis, dia jadi kasihan sebab nampaknya Pavina kangen sama ibunya yang sudah meninggal. Menjelang pukul 1 dini hari, jadi udah masuk ke hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, mendadak kepala Viton terasa sakit dan matanya itu kok berat banget untuk dibuka. Dia mulai menyadari ada yang gak benar dengan minuman yang disajikan oleh Pavina serta Limo, sampai terasa bahwa bajunya mulai dilepas dan tubuhnya ditidurkan di atas kasur. Viton coba melawan sekuat tenaga, bahkan sempat memukul Limo dan menendang Pavina sampai terjungkal, hingga mendadak kepalanya terasa sakit luar biasa akibat benturan benda keras yang membuatnya tidak sadarkan diri. 2 jam kemudian pada pukul 3 menjelang subuh, ternyata Anasi terbangun dan melihat ada beberapa miss call dari suaminya. Dia mengecek pesan lalu melihat ada video serta beberapa foto yang dikirimkan oleh ponakannya dengan gambar Viton tanpa busana di kasur hotel sedang berpelukan dengan Pavina seperti beradegan mesra. Bahkan pesan dari ponakannya juga tertulis, begini yang katanya bucin dan suami pendamping setia. Akan saya sebarkan foto-foto ini pada keluarga yang lain. Selama beberapa jam setelah itu, Anasi nelponin suaminya tapi nggak diangkat-angkat. Dia juga menghubungi Pavina, namun handphonenya off. Coba datang ke rumah abang iparnya tapi nggak ada Pavina di sana. Menjelang pukul 8 pagi, Anasi mendapat telepon dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa Viton sedang dirawat di rumah sakit Kasemrat dengan kondisi kepala yang terluka parah akibat pukulan sebuah martil. Anasi pun melesat ke sana dan memang kondisi suaminya terluka parah, bahkan hampir tidak bisa bicara. Kepolisian perlu waktu 3 hari baru bisa mendengar kesaksian panjang lebar mengenai kejadian malam itu di Hotel Tera. Sampai 6 hari setelah peristiwa, yakni pada Kamis 4 Agustus 2022, ternyata Viton tidak bisa bertahan akibat luka parah di kepala belakangnya. Dia pun kehilangan nyawa di rumah sakit Kasemrat di usia yang ke-27 tahun. Pavina serta Limo sebenarnya sudah kabur beberapa jam setelah Viton terbaring gak berdaya di kamar 219. Resepsionis Hotel Tera yang kemudian mendapat panggilan telepon dari kamar itu pagi harinya cukup kaget ketika menemukan banyak noda merah di spray dan karpet yang semua berasal dari kepala si Viton. Nampaknya dia bersusah payah untuk bisa menghubungi pihak hotel meski dalam keadaan terluka. Resepsionis langsung ngebawa ke rumah sakit sambil menelepon polisi. Nama Limo yang paling dikejar sih karena check-in di sana pakai KTP dia. Semakin gencar pencarian saat Viton sudah meninggal. Ya mungkin pada dasarnya Pavina dan Limo bukanlah orang jahat. Jadi 3 hari setelah Viton berpulang, mereka berdua langsung menyerahkan diri di kantor polisi wilayah Muangsai karena ngumpetnya di sana. Pengacara Vilaksai yang menjadi juru bicara bagi Pavina serta Limo mengatakan bahwa niatan mereka sebenarnya cuma ingin membalas dendam pada Anasi dengan membuat video mesra bersama Viton untuk bikin tantenya tersebut gondok, cemburu serta emosi. Gak ada niatan menghabisi nyawa pamannya karena rencana awal adalah ngasih obat tidur sampai ngantuk dan memperagakan adegan ranjang tanpa busana untuk dikirim pada Anasi. Kenyataannya saat di hotel, Viton ngamuk dan tenaganya sekuat kuda. Limo bonyok dihajar sampai
sampai kewalahan. Pavina juga kena tunjang. Makanya Limo pun mengeluarkan martil besi kecil dari tas untuk menghantam kepala Vito dari belakang. Cuma 1 kali pukul kok, tapi ya akibatnya sangat fatal. Jaksa mengatakan kalau udah bawa-bawa martil artinya kejahatan sangat terencana. Limo dan Pavina pun ngaku bahwa itu adalah rencana cadangan seandainya Vito melawan lebih brutal. Kenyataannya emang itu yang benar-benar terjadi. Setelah melahirkan di awal bulan September 2022, Anasi baru bisa muncul 3 bulan kemudian di pengadilan dengan mengatakan bahwa berbagai ucapan kasarnya selama ini yang dilontarkan pada Pavina adalah bentuk bercandaan sebagai tanda sayang. Namun beberapa kerabat kemudian jadi panas dan ikut bersaksi dengan bilang mulut Anasi emang pedas bikin hati ketusuk, makanya banyak yang menolak untuk akrab sama dia. Kalau bercanda harus ada batasnya. Udah sering diperingatkan tolong kontrol ucapan, stop ngoceh jika udah ada yang tersinggung, jangan pakai kata-kata jorok dan hinaan body shaming. Bukan hanya Pavina yang dikituin, saudara lain juga banyak. Tapi ya karena Pavina satu-satunya ponakan yang tinggal dekat rumahnya, susah untuk menghindar. Anasi pun kemudian meminta maaf pada Pavina serta Limo atas mulut kotornya selama ini. Tapi ya udah terlambat juga sih. Pada hasil keputusannya per hari Selasa 24 Januari 2023, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Vientiane menyatakan Pavina dan Limo bersalah atas tuntutan tingkat 2, yakni penyerangan untuk membela diri. Pavina usia 26 menerima hukuman 5 tahun kurungan, sementara Limo mendapat vonis 9 tahun penjara. Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, tapi hakim menilai bahwa Anasi sebagai pemicu kejahatan mengerikan ini. Si Viton juga kan ngebikin wajah Limo dan Pavina babak belur waktu di hotel. Hakim aja ampe heran, kok bisa ya Anasi sejahat itu melontarkan kata-kata di luar akal sehat sebagai sosok perempuan terhadap perempuan lainnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman yang diterima oleh Pavina serta Limo terbilang ringan mengingat nyawa Viton sudah melayang? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.